Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan perbaikan laptop Asus seri X441N, dimana di video sebelumnya sudah saya lakukan pengecekan dan sudah saya lakukan install ulang untuk lebih memastikan keyboard terjadi error. Apakah penyebabnya Windows yang sudah crash atau bermasalah ya, atau memang murni kerusakan pada keyboardnya. Oke, dan ini kondisi Windows baru saja diinstal, otomatis kondisi Windowsnya cukup segar ya, berarti kerusakan yang terjadi pada keyboard sangat tidak mungkin disebabkan karena Windows. Mengingat Windowsnya baru saja dilakukan install ulang, berarti seandainya masih terjadi error, sudah bisa dipastikan masalah pada keyboardnya. Oke, langsung saja kita lakukan pengecekan. Apakah masih terjadi error? Di sini saya belum lakukan penginstalan aplikasi, jadi hanya Windows sama driver saja. Oke, sekarang kita lakukan pengecekan atau pemijitan terlebih dahulu. Dimana sebelumnya tadi panah atas kalau kita pijit ada beberapa tombol yang aktif ya, terus tombol huruf P kalau kita pijit juga banyak sekali tombol yang aktif ya. Oke, sekarang kita lakukan pemijitan. Oke, kita coba huruf P. Dan ini masih berpengaruh di tombol yang lain. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7 tombol yang terpengaruh sama tombol P. Kita coba panah juga sama, berpengaruhnya banyak ya. Sorry. Jadi untuk keyboard seri ini atau seri-seri yang memiliki frame di casing ini rentan sekali terjadi masalah seperti ini. Oke, mengingat debu yang masuk ke sela-sela dari tombol ini akan susah sekali dikeluarkannya atau kita bersihkan. Jadi ketika ada debu masuk akan tertahan di balik tombol sehingga menyebabkan banyak sekali tombol yang short ya. Oke, kalau kita perhatikan ini kadang-kadang tidak ya. Tapi kadang-kadang kalau kita tekan keras ini akan berpengaruh ya. Kalau kita pelan nekannya ini tidak ya. Oke, jadi kalau saya perhatikan kalau nekannya keras ya sampai keyboardnya turun, ini tombol akan aktif. Oke, kalau hanya sedikit saja tidak begitu berpengaruh. Jadi ada kemungkinan struktur dari keyboardnya berubah ya, atau bergeser ketika kita
pijit. Oke, makanya yang aktif berubah-ubah ya. Oke, kadang hanya 4 tombol, kadang lebih dari 4 tombol. Oke. Dan untuk mengatasi masalah ini, untuk lebih efektifnya adalah kita harus membongkar keyboardnya. Oke, jadi proses pembersihannya seperti itu. Jadi kalau kita hanya bersihkan dari bagian atas seperti ini kurang efektifnya. Oke. Karena debu yang ada di bagian dalam tidak bisa kita keluarkan. Oke. Oke, sekarang kita coba dulu eksekusi tombol-tombol yang bermasalah. Oke, kita coba bersihkan tombol yang ini dulu, karena ini juga berpengaruh ke tombol yang lain cukup dominan. Dan mudah-mudahan keyboardnya belum pernah dilakukan penggantian. Kita cek dulu. Oke, dan sepertinya ini keyboard sudah pernah dilakukan penggantian. Oke, kita coba lihat. Oke, dan kalau lihat dari materialnya, ini sudah bukan keyboard yang aslinya lagi. Oke, berarti ini keyboardnya sudah bukan yang bawaannya ya. Oke, jadi untuk keyboard yang bukan bawaan atau keyboard lokal, jadi seandainya terjadi masalah agak susah juga untuk diperbaiki, mengingat dari material sudah cukup jauh ya untuk kualitasnya. Jadi kalaupun kita paksa perbaiki, hasilnya tidak akan maksimal. Kita coba lakukan pembersihan lagi. Kita coba lakukan pemijitan lagi.
dan ini masalah pada jalurnya. Jadi untuk jalurnya sudah ada yang short. Jadi untuk lebih memastikannya ini harus dilakukan pembongkaran. Tapi di sini saya sudah bisa lihat bahwa keyboard ini bukan keyboard aslinya. Jadi untuk keyboard yang pengganti ataupun keyboard lokalnya ini agak susah juga untuk diperbaiki ya. Jadi sepertinya ini harus dilakukan penggantian untuk keyboardnya, dan seandainya kalau mau coba diperbaiki dan itu harus dilakukan pembongkarannya. Tapi seandainya ini keyboardnya sudah dilakukan penggantian, tentunya harus jadi pertimbangan bahwa proses perbaikan tidak akan maksimal. Okay. Ini banyak sekali tombol yang short. Oke. Oke, dan ya nanti saya akan konfirmasi dulu ke pemiliknya bagaimana tindakan selanjutnya ya, apa mau diganti atau memang dipaksakan diperbaiki ya. Itu pun mungkin sebagai pertimbangan seandainya diperbaiki tidak akan maksimal untuk hasilnya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, untuk bagian kedua ya. Setelah saya lakukan install dan pengecekan lebih lanjut ya. Dan tahapan install hanya untuk pembuktian saja bahwa masalah seperti ini bukan disebabkan karena Windowsnya yang error ya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.